Baik, salam bagi kita semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah keluarga besar SMP Negeri 10 Batam, di mana kita mengadakan ibadah ini untuk semata-mata menumbuhkan iman para remaja, generasi-generasi Yeremia. Jadi biarlah kiranya dengan ibadah ini para siswa ini memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian daripada orang-orang yang melayani untuk memuliakan Tuhan. Jadi inilah ibadah keluarga dari mereka atau kami, yang manakala mengajak Anda semua dimanapun Anda berada untuk bisa bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Semua teman-teman sehat semua? Ya, jadi ibadah ini biarlah memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar ingin show, tetapi percayalah apa yang kau perbuat hari ini itu memuliakan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, ingat, itu hanya semata-mata pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dicakapkan, sehingga kita dimampukan di dalam persekutuan ini. Dan saya percaya Anda di sini sudah memberi hati sungguh kepada Tuhan, dan biarlah ibadah ini mempermuliakan Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pujian. Biarlah kita memberi hati kita sungguh-sungguh, dan biarlah lewat pujian ini banyak orang yang diberkati. Kita menyanyikan pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Berdoa. Bapa dalam surga, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sungguhlah kami kagum kepada Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan Tuhan bagi tiap-tiap kami, sehingga Tuhan tiada kata yang dapat kami ukir yang terindah bagi Tuhan selain ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang memberi diri untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat talenta yang Tuhan percayakan. Inilah kami ya Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan lewat ibadah ini, lewat talenta yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan berkati kami, dan berkatilah para peserta yang mengikuti akan live streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai dan kami akan melanjutkan acara ibadah kami ini. Dalam nama kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Jadi biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari anak-anakku sekalian, walaupun Anda masih remaja, biarlah Tuhan senang atas kehidupan Anda, senang atas attitude Anda, senang atas perbuatan Anda. Maka apa yang kamu tabur hari ini, maka Tuhan akan berperkara untuk kehidupan Anda ke depannya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujianku mau menyenangkan-Mu.
menyenangkan. Jadi kalau kita ingin berbahagia, tentunya kita mampu menyenangkan orang lain. Sebelum orang lain, senangkanlah hati Tuhan kita lewat apa yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita. Satu hal menjadi kesaksian dari kehidupan saya sebagai pembina, sudah kurang lebih 10 tahun saya di sini. Membuat saya bergairah karena ada satu pribadi yang memberikan motivasi, dorongan yang luar biasa. Tentu pribadinya itu adalah Tuhan. Hati saya mundur, tidak membuat saya merasa ciut, karena saya percaya yang saya lakukan ini adalah menyenangkan Tuhan Yesus. Maka saudara yang ada di sini juga punya pengalaman bagaimana Anda menyenangkan mungkin kedua orang tuamu, mungkin menyenangkan temannya, menyenangkan sahabatnya. Dan biarlah kita menyenangkan siapapun yang berada di samping kita atau bersama dengan kita. Baik, kita lebih lanjut memuji Tuhan. Saya rasa kita semua sungguh diberkati. Hari demi hari Tuhan berkati kita. Hari demi hari kita diberikan gairah yang baru, semangat yang baru. Maka kita berikan pujian tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya dan sampai kapanpun. Tuhan Yesus baik. Jangan pas orang tuamu dikasih uang jajan 20.000 kamu bilang Tuhan Yesus baik. Kalau dikasih 5.000 Tuhan Yesus kurang baik. Baik, sebentar kita akan mendengarkan sabdanya. Persiapkanlah hatinya. Persiapkanlah hatimu supaya Anda diberkati oleh Tuhan.
kepada Maulina. Memberikan kami pengertian tentang firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bisa menjadi terang bagi hidup kami Bapa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selamanya. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sabdanya. Hati kami. Ya, saya percaya kalian adalah orang hebat yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada saat ini Anda boleh bersama-sama dengan saya untuk mengadakan ibadah live stream ini. Tentunya kalau ditanya siapa mau hebat, pasti semua. Dan pada dasarnya kita hebat, karena yang kita percaya hebat. Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang tangguh. Jadi karena kita adalah anaknya, maka kita juga bisa dikatakan anak raja, anak Tuhan. Ya, yang ada di sini pasti anak Tuhan, gak mungkin anak yang lain. Ya, pastikan Anda yang duduk ini anak Tuhan. Esensinya begitu, ya. Karena pada dasarnya Allah yang kita percayai, Allah yang kita yakin, ada yang luar biasa, is the best, king of the king, ya. Maka kita pun harus luar biasa, bukan biasa-biasa. Jadi, mari saudara terkasih dalam Tuhan, firman yang akan kita perdengarkan terdapat di dalam Roma pasal yang ke-20, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Baik, Roma 8 ayat 28 sudah ada yang menemukannya, tolong dibaca. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi pastikan juga Anda yang duduk ini, tiap-tiap kita di sini ada rencana Tuhan bagi Anda dan saya dan kita semua. Pastikan Tuhan punya rencana. Makanya sadar tidak sadar Anda mungkin berkata, oh saya hanya hidup saja. Tidak. Semua segala sesuatu yang terjadi yang dijadikan Tuhan itu ada maksud dan rencana Tuhan. Maka sadarilah hidupmu sekarang sangat-sangat dihargai Tuhan dan Anda punya harga. Dan percayalah ketika Anda masuk di dalam studi, maka Allah itu turut membantu Anda di dalam masa studi. Ketika Anda belajar, percaya Roh Tuhan akan mencakapkan. Roh Tuhan akan mencakapkan. Maka apapun yang Anda kerjakan pasti berhasil. Sekali lagi saya katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Tidak tahukah kamu atau Anda bahwa Allah turut bekerja? Bekerja itu berarti menyertai, always, GBU. Tidak kadang-kadang, tetapi always together, you know. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi Anda, bagi saya yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Maka pastikan Anda, kita mengasihi Dia. Karena Dia menyertai, tentu kita pun akan mengikuti Dia. Jadi mari, perikopnya pada saat ini, ibadah pada saat ini, yaitu memiliki kemenangan. Memiliki kemenangan karena Allah terlibat di situ. Allah terlibat di dalam segala kegiatan kita, terlibat dalam segala aktivitas kita. Maka di sini sadari bahwa Allah itu yang bekerja bagi tiap-tiap kita, sehingga apapun yang kita kerjakan memperoleh hasil atau berkemenangan. Maka siapapun ditanya pasti, Anda mau berkemenangan? Tentu, of course. Tetapi untuk meraih kemenangan itu bukan serta-merta seperti membalikan telapak tangan, tetapi banyak akan persoalan, badai yang kita hadapi, jatuh bangun, penderitaan, pahit, iya. Tapi ingatlah semua itu proses pengujian, penyucian supaya teruji di dalam pengujian. Sama dengan halnya sebentar lagi anak-anak ibu yang kelas 9 akan diproses. Mulai dari startnya kemarin kamu diproses dalam studi. And then ada evaluasi, masuk dalam dapur pengujian. Sanggupkah, mampukah Anda mengikuti pembelajaran selama ini sehingga endingnya Anda mendapatkan berapa nilai akademik?
Namun sayangkan masih banyak anak-anak ibu khususnya di tempat ini tidak menyadari hal ini, bahwa sesungguhnya Anda yang belajar ini proses. Banyak orang tidak mau proses, maunya instan. Orang yang instan atau sesuatu yang diinstankan pasti tidak menghasilkan tahan uji. Tidak tahan uji, tidak tahan diaduk. Karena apa? Dia seperti kembang api. Dia hanya sebentar saja dia berkibar, setelah itu dia redup. Tapi orang yang masuk dalam perdapuran proses seperti emas, ya, emas itu sebelum kita pakai dengan perhiasan yang bagus, dengan ukiran-ukiran bagus, dia itu berapa kali masuk dalam dapur perapian supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam kandungan emas itu benar-benar keluar dan yang muncul adalah emas yang murni. Maka izinkanlah Anda diproses. Seseorang yang tidak mau dalam proses, maka hasilnya tidak maksimal. Jadi apapun nanti yang Anda inginkan, ingat, sertakan Tuhan di dalam segala kegiatan Anda, segala aktivitas Anda. Mungkin di rekan-rekan kita ada yang OSIS, ada yang pramuka. Di sini juga Anda harus libatkan Tuhan supaya Anda powernya Anda di situ ada. Contohnya Anda itu menjadi ketua atau apa, tunjukkan identitasmu, tunjukkan kualitas hidupmu, tunjukkan power daripada Injil itu di dalam melalui hidup Anda. Maka saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, mari masuklah di dalam dapur prosesan supaya teruji keujiannya, tangguh di dalam hal menghadapi tantangan. Maka dengan itu saudaraku, mari, walaupun terkadang memang pahit dan perih, tetapi itu membuat kita makin bersemangat, makin gigih, ya, makin ulet. Maka dalam pujian berkata, "Ku tak akan menyerah." Jangan pernah menyerah sebelum Anda capai apa menjadi impian. Tetaplah konsisten, tetaplah ulet. Pandanglah bahwa proses itu hanya sekedar saja yang membuat kita menunggu kita mendapatkan namanya kebahagiaan. Jadi saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita, tiap-tiap kita, baik juga yang mengikuti live streaming ini. Mari Tuhan turut bekerja di dalam segala kehidupan kita kalau kita mengasihi Dia. Artinya utamakan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi tiap-tiap kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat ibadah yang kami boleh lakukan pada hari ini. Biarlah kami sama-sama bertumbuh di dalam Kristus, dan kami sudah ditegur oleh firman-Mu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sungguh kami bersuka cita dan bersyukur atas kesempatan ini kami boleh bersama-sama melakukan ibadah live streaming ini bersama dengan peserta panitia yang ada. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelumnya mungkin pemirsa yang menonton Anda atau teman-teman Anda yang masih belum kenalkanlah diri ini supaya orang lain mengenal. Mulai dari sini. Halo semua, perkenalkan nama saya Elva Misha Rodiadi Purba. Saya biasa dipanggil Misha. Halo semua, perkenalkan nama saya Novi Kristina Silayan, biasa dipanggil Novi. Hai semua, nama saya Gabriela Sanasmana Khalid, biasanya dipanggil Gaby. Hai semua, perkenalkan nama saya Maulina, biasa dipanggil Ina. Hai semua, nama saya Maulina Sihombing, biasa dipanggil Maulina. Hai semua, saya Kania Katea, biasa dipanggil Kani. Halo semua, perkenalkan nama saya Cecilia Rini Sirait, biasa dipanggil Sesi. Hai semua, nama saya Cinta Yamben, biasanya dipanggil Cinta Tanggok Bola. Demikianlah pemirsa, mereka sudah memperkenalkan. Biarlah kita akan berjumpa di konten berikutnya yang lebih seru dan lebih hebat. Kiranya sama-sama kita diberkati. Salam semuanya. Shalom, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa like, Subscribe dan comment. demikian akan ibadah keluarga ini. Salam, Tuhan memberkati.